Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Yanti di PJJ Daring Matematika. Hari ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan operasi hitung pembagian pecahan part 1. Untuk part 2 atau bagian kedua, akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar anak-anak dapat menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Yang kedua, agar anak-anak dapat menyelesaikan berbagai macam masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Perlu anak-anak ketahui bagaimana cara mengerjakan operasi hitung pembagian pecahan adalah: yang pertama, soal pecahan harus berbentuk pecahan biasa. Jika dalam soal ada angka yang berbentuk pecahan campuran, maka ubah terlebih dahulu pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Yang kedua adalah, ubah bentuk operasi hitung pembagiannya menjadi bentuk perkalian, diiringi dengan perubahan posisi pembilang dan penyebut pecahan yang ada di sebelah kanan dari operasi hitung pembagian. Yang ketiga adalah, selesaikan soal pembagian tersebut seperti pada soal operasi hitung perkalian pecahan. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak dengarkan dan simak dengan baik contoh-contoh yang akan Ibu berikan berikut ini. Coba kita lihat contoh soal nomor 1, yaitu 1/2 dibagi dengan 4/8. Nah, nomor 1 ini kan soalnya berbentuk operasi hitung pembagian pecahan biasa. Karena bilangan pecahannya sudah merupakan pecahan biasa, kita bisa langsung mengubah operasi hitung pembagiannya menjadi bentuk perkalian. Kita tulis dulu pecahan 1/2-nya ya, seperti ini. Kemudian kita ubah operasi hitungnya dari operasi hitung pembagian berubah menjadi operasi hitung perkalian. Diiringi dengan perubahan posisi bilangan pecahan yang ada di sebelah kanan dari pembagian. Yang tadinya 4/8 berubah menjadi 8/4, atau yang tadinya posisinya pembilang berubah menjadi penyebut, kemudian penyebut berubah menjadi pembilang. Nah, sekarang bentuknya sudah merupakan bentuk operasi hitung perkalian pecahan biasa. Berarti kita kerjakan seperti soal yang kemarin ya. Kita sederhanakan angka-angkanya ini di dalam soal dengan cara bagi silang. 1 pasangannya dengan 4, 8 pasangannya dengan 2. 1 dan 4 ini tidak bisa disederhanakan lagi karena bilangannya sudah paling sederhana. Nah, sekarang 8 dan 2 ini bisa disederhanakan. Kita beri garis miring seperti ini. Ya, kita cari FPB dari 8 dan 2. Berapa? Hasilnya adalah 2. Berarti sama-sama kita bagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, setelah itu kita langsung kerjakan operasi hitung perkaliannya. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Yang penyebutnya 1 dikali 4 juga hasilnya adalah 4. Nah, hasil pecahannya adalah 4/4. 4/4 ini masih bisa disederhanakan. Berapa hasilnya? 4/4 itu artinya 4 dibagi 4. Hasilnya adalah 1, seperti ini. Lanjut ke contoh soal nomor 2. 3/8 dibagi dengan 9/16. Ini juga sama seperti soal nomor 1 ya. Kita bisa langsung mengubah bentuk operasi hitungnya dari pembagian berubah menjadi perkalian. Kita tulis dulu 3/8-nya seperti ini. Kemudian kita rubah operasi hitungnya dari pembagian berubah menjadi perkalian diiringi dengan perubahan bilangan pecahan yang ada di sebelah kanan dari pembagian ya. Yang tadinya 9/16 berubah menjadi 16/9 seperti ini. Ya, kalau sudah, kemudian kan bentuknya sama ya, seperti yang nomor 1 tadi, berubah menjadi bentuk perkalian. Berarti kita bisa langsung sederhanakan angka-angkanya di dalam soal. 3 dengan 9 bisa nggak disederhanakan? Bisa, Bu. Nah, kalau bisa kita beri garis miring seperti ini. Ya, kita cari FPB dari 3 dan 9. Berapa?
Ya, betul, 3. Berarti 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1, kita tulis. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Hasil pembagiannya harus ditulis ya anak-anak ya. Dan jangan lupa kalau seandainya memang disederhanakan, harus diberi garis miring. Kemudian 16 dan 8, ini juga bisa disederhanakan. Seperti ini, kita beri garis miring. Berapa FPB dari 16 dan 8? Ya, betul. 8 ya. Berarti sama-sama kita bagi 8. 16 dibagi 8 hasilnya adalah 2. 8 dibagi 8 hasilnya adalah 1. Kemudian kita kerjakan operasi hitung perkaliannya. Ya, 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Kemudian penyebutnya 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita cek 2 per 3 ini sudah merupakan pecahan paling sederhana atau belum? Sudah. Nah, kalau sudah berarti selesai. Lanjut ke contoh soal nomor 3, masih sama. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. 2 per 3 dibagi dengan 6 per 10. Ya, sama seperti nomor 1 dan 2 cara mengerjakannya. Kita tulis terlebih dahulu pecahan 2 per 3-nya, kemudian kita rubah. Operasi hitung pembagiannya berubah menjadi perkalian diiringi dengan bilangan pecahan yang ada di sebelah kanan dari pembagian, kita ubah posisinya. Tadinya 6 per 10 menjadi 10 per 6. Seperti ini ya. Yang tadinya pembilang berubah menjadi penyebut, penyebut berubah menjadi pembilang. Kita sederhanakan ya. 2 pasangannya dengan 6. Bisa nggak disederhanakan? Bisa, Bu. Nah, kita sederhanakan. Kita coret masing-masing seperti ini. Kita beri garis miring. Kemudian kita cari FPB dari 2 dan 6. Berapa? Ya, 2, betul. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang 10 dan 3. Bisa nggak disederhanakan? Tidak ya, karena tidak FPB dari 10 dan 3 adalah 1. Berarti tidak merubah hasil. Sekarang kita kalikan. 1 dikali 10 hasilnya adalah 10. Kemudian penyebutnya 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Nah, 10 per 9 karena 10 nilainya lebih besar daripada penyebut, berarti harus kita sederhanakan. 10 per 9 ketika disederhanakan hasilnya adalah 1 per 9. Kita lihat contoh soal berikutnya, yaitu 8 per 10 dibagi dengan 2 per 5. Soal nomor 4 ini berbentuk pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Kalau anak-anak ketemu soal seperti ini, anak-anak harus merubah pecahan campurannya ini berubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Kita tulis 8 per 10-nya, kemudian operasi hitungnya masih tetap pembagian ya anak-anak ya, karena kita baru akan merubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 2 per 5 diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 12 per 5. Nah, ini bentuk operasi hitungnya masih tetap pembagian. Nah, sekarang sudah pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa bentuknya. Kita langsung ubah apanya? Operasi hitungnya berubah menjadi perkalian ya. Kita tulis lagi 8 per 10-nya. Kemudian kita rubah pembagian, kita ubah menjadi perkalian diiringi dengan perubahan posisi bilangan pecahannya. Tadinya 12 per 5 berubah menjadi 5 per 12. Nah, setelah itu kita baru sederhanakan ya. 10 pasangannya dengan 5, 8 pasangannya dengan 12. 8 dengan 12 dulu kita cek, bisa nggak disederhanakan? Bisa, Bu. Nah, sekarang kita beri garis miring seperti ini. Kita cari FPB dari 8 dan 12. Berapa? Ya, betul. 4 ya. 8 dibagi 4. Hasilnya adalah 2. 12 dibagi 4. Hasilnya adalah 3. Nah, sekarang 5 dan 10. Bisa nggak kita sederhanakan? Bisa. Berarti kita coret lagi seperti ini. Kita cari FPB-nya. FPB-nya adalah 5. Nah, sama-sama kita bagi 5 ya. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Kemudian kita kalikan. 2 dikali 1 hasilnya 2. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6.
Nah, sekarang hasil dari nomor 4 adalah 2/6. 2/6 ini masih bisa kita sederhanakan. Ya, kita cari angka pembagi yang bisa membagi pembilang dan penyebutnya. 2/6. Berarti sama-sama kita bagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi hasilnya 1/3. Lanjut ke contoh soal nomor 5. Nah, ini kebalikan dari soal nomor 4. Kalau tadinya pecahan biasa dibagi dengan pecahan campuran, sekarang pecahan campuran dibagi dengan pecahan biasa. Kita ubah langsung ya pecahan biasanya. 22/6 kita ubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 14/6. Nah, ini kan yang bilangan pecahan yang ada di sebelah kanan dari operasi hitung pembagian kan bentuknya sudah pecahan biasa. Ini bisa langsung kita ubah ya. Bentuk operasi hitungnya tadinya pembagian kita rubah menjadi perkalian seperti ini. Nah, yang tadinya pecahannya 1/2 kita rubah menjadi 2/1. Nah, sekarang kita sederhanakan. 14 pasangannya dengan 1, 2 pasangannya dengan 6. 14 dengan 1 tidak perlu disederhanakan lagi. Sekarang 2 dan 6 yang kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi berapa? Bagi 2 ya. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Kemudian kita kalikan. 14 kali 1 hasilnya 14. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Nah, 14/3 ini masih bisa kita sederhanakan karena nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebut. 14/3 ketika disederhanakan hasilnya adalah 42/3. Lanjut ke contoh soal berikutnya. 1/4/10 dibagi dengan 1/2/5. Nah, ini bentuknya pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Cara mengerjakannya bagaimana? Kita rubah semuanya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Operasi hitungnya masih tetap, yaitu pembagian. 1/4/10 kita ubah menjadi berapa pecahan biasanya? 14/10. 1/2/5 kita ubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 7/5. Ingat ya, ketika mengubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa, operasi hitungnya masih tetap. Nah, kalau seandainya sudah berbentuk pecahan biasa dengan pecahan biasa, baru kita ubah operasi hitungnya. Kita tulis lagi 14/10-nya. Sekarang pembagiannya kita rubah menjadi bentuk perkalian. 7/5 berubah menjadi 5/7. Seperti ini ya. Kemudian kita sederhanakan di dalam soal. 14 dengan 7 kita sederhanakan. Bisa ya. Seperti ini. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 7. 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. Kemudian 5 dan 10 sama-sama bisa kita sederhanakan ya. Berapa FPB-nya? 5. Berarti sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya. Kita coret dulu ya anak-anak ya. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Kemudian 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Nah, setelah itu kita kalikan. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Kemudian penyebutnya 2 dikali 1 juga hasilnya adalah 2. Nah, sekarang hasilnya yang nomor 6 adalah 2/2. 2/2 ini ketika disederhanakan, hasilnya berapa? 2/2 itu artinya 2 dibagi 2. Berarti hasilnya 1. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang ada latihan soal. Silakan anak-anak kerjakan di buku tulisnya masing-masing. Berhitungnya yang teliti ya. Jika sudah selesai, silakan kirim ke KI3 di e-learning. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa anak-anak selalu menjaga protokol kesehatan dengan mematuhi 5M 1D. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.